bersama masyarakat. Pemuda yang mengamati dari salah satu sudut jalan juga melongo melihat hasil dari keributan. Bagaimana tidak hanya dengan sekali pukul pemuda bernama Wu Cheng ini dapat mengalahkan lawan yang ranah kultivasinya berada 4 tingkat di atasnya. Bukankah kalau begitu kekuatannya setara dengan ranah pembentukan tubuh tingkat 8 atau ke-9? Bahkan berada 1 atau 2 ranah di atas tingkatan juga setidaknya butuh beberapa pukulan untuk merobohkan lawannya. Namun ini, ketua yang berada di sampingnya hanya menyunggingkan senyum melihat hal itu. Menarik, ucapnya kemudian. Han Fu tak kalah terkejut menyaksikan kejadian ini. Ia berpikir setidaknya sampah ini akan sekarat dipukulin anak buahnya, namun faktanya anak buahnya yang dipukulin hingga sekarat. Apakah ini masih disebut sampah? Sebelumnya Han Fu tidak memperhatikan basis kultivasi Wu Cheng. Namun setelah melihat kejadian ini, dia baru sadar bahwa ternyata Wu Cheng berada pada alam pembentukan tubuh tingkat kedua. Walaupun begitu, Han Fu tidak menyangka Wu Cheng bisa sekuat itu. Sialan, apakah ini masih disebut sampah? Ucap salah seorang di kerumunan. Mendengar ucapan itu, Han Fu baru tersadar kembali dan merintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan Wu Cheng. Serang bocah ini bersama. Teriaknya kembali. Bas! Sebelum mereka kembali bergerak menyerang, aura yang sangat menakutkan menekan semua orang. Bahkan Wu Cheng juga merasakan tekanan yang sangat kuat, namun tetap berusaha sekuat tenaga menahan tekanan itu. Apakah kalian sudah tidak memandang kamar dagang pelangiku sehingga membuat keributan di wilayahku? Suara yang cukup serak menggema di sekitar wilayah gedung kamar dagang pelangi. Bu! 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 Beberapa orang anak buah Han Fu mulai tidak tahan terhadap tekanan dan terjatuh. Tuan! Sampah klan Wu ini telah melukai anak buahku. Tuan harus memberikan keadilan untuk anak buah saya. Ucap Han Fu ke arah gedung kamar dagang pelangi. Apakah bocah sepertimu memerintahkan saya? Apakah kamu pikir saya tidak mengetahui kejadiannya dari tadi? Pergilah sebelum saya membuatmu merangkak keluar dari tempatku. Balas suara serak tersebut dengan menambahkan sedikit tekanannya. Baik tuan. Saya akan pergi. Balas Han Fu terbata dengan punggung yang telah basah oleh keringat. Bagaimana ia tidak ketakutan? Kamar dagang pelangi merupakan salah satu kekuatan yang tidak dapat disinggung. Bahkan tuan kota saja harus bersikap hormat terhadap kamar dagang pelangi walaupun hanya merupakan cabang di kota ini. Sebelum pergi bersama bawahannya, Han Fu tak lupa menatap tajam ke arah Wu Cheng. Seolah-olah jika menatap dapat membunuh maka Wu Cheng sudah mati ratusan kali. Sampah, nyawamu kali ini selamat tapi tidak lain kali. Han Fu mengancam dengan geram. Wu Cheng hanya menatap dengan sinis ke arah Han Fu dan tak berniat membalas. Melihat sikap Wu Cheng, Han Fu rasanya ingin melompat dan langsung memukulnya, namun tidak punya keberanian mengingat sosok pemilik kamar dagang pelangi. Mereka pun pergi dengan perasaan campur aduk. Bagaimana tidak? Anak buah dan temannya dipukulin oleh seorang sampah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sama dengan perasaan melihat keindahan seorang dewi di depan mata namun tidak bisa menyentuhnya. Frustasi tentu saja iya. Lihat saja bajingan, lain kali kamu tidak akan seberuntung hari ini. Setelah kepergian rombongan tuan muda Han Fu, kerumunan memandang Wu Cheng dengan kasihan. Malang sekali pemuda itu, dengan sikap tuan muda Han Fu, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sepertinya begitu. Timpal yang lain. Mungkin akan ada tontonan menarik lagi setelah pemuda itu keluar dari kamar dagang pelangi. Ucap seorang pemuda dengan diiringi tatapan tajam dari yang lain. Bukankah faktanya begitu? Lanjutnya dengan takut-takut melihat tatapan tajam dari banyak orang. Balas yang lain yang merasa tidak puas dengan sikap pemuda tersebut. Mereka paham apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak penduduk kota yang dirugikan oleh tuan muda Han Fu ini namun tidak ada yang dapat menentangnya karena dukungan keluarganya. Mereka hanya bisa mengutuknya dalam hati karena tidak bisa berbuat apa-apa. Jati mereka hanya bisa merasa kasihan dengan pemuda bernama Wu Cheng ini. Setelah kepergian tuan muda Han Fu, Wu Cheng menatap ke arah gedung kamar dagang pelangi. Terima kasih tuan atas bantuannya. Ucap Wu Cheng dengan menundukkan sedikit kepalanya. Bukan masalah besar. Kamar dagang pelangiku mengutamakan kenyamanan setiap pelanggan kami. Silakan tuan muda jika memerlukan sesuatu di kamar dagang pelangiku. Balas suara serak dari dalam gedung. Terima kasih, balas Wu Cheng. Setelah tiba di dalam gedung, Wu Cheng langsung dihampiri oleh salah seorang karyawan wanita yang cukup cantik. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Sapa pelayang pada Wu Cheng. Saya memerlukan cincin penyimpanan. Kira-kira berapa harganya? Harga sesuai dengan kualitasnya tuan muda. Cincin penyimpanan dengan kualitas terendah dengan kapasitas 10 meter harganya 10.000 koin emas, yang kapasitas 20 meter harganya 20.000 koin emas. Dan kita hanya punya itu saja.
Kalau ingin dengan kapasitas yang lebih luas maka kita harus memesan dulu dari kamar dagang pusat. Dan butuh beberapa minggu baru sampai. Ucap karyawan wanita menjelaskan. Sialan, kenapa mahal sekali? Batin Wu Cheng. Baiklah, saya beli yang kualitas rendah saja. Apakah ada lagi tuan muda? Tidak, balas Wu Cheng singkat. Setelah urusannya selesai di kamar dagang pelangi, Wu Cheng keluar dengan santai dan menuju rumahnya. Namun baru beberapa ratus meter keluar dari gerbang kamar dagang pelangi, Wu Cheng kembali dihadang oleh rombongan tuan muda Han Fu. Hei sampah sialan, mati kau! Ucap Han Fu langsung menyerang ke arah Wu Cheng. Benar-benar hama masyarakat. Ucap Wu Cheng sembari menyiapkan kuda-kuda untuk menyambut serangan tuan muda Han Fu. Bang! Benturan kedua serangan cukup nyaring di telinga. Keduanya sama-sama mundur 3 langkah ke belakang. Tuan Mua Han Fu sangat terkejut dengan situasi saat ini. Dia mengerahkan 85% kekuatannya untuk beradu serangan tadi, namun dapat diimbangi oleh sampah klan Bu ini. Apakah ini masih disebut sampah? Bajingan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Umpat Han Fu. Kalau orang yang kamu sebut sampah saja tidak bisa kamu kalahkan, lalu kamu disebut apa? Balas Wu Cheng dengan sinis. Sialan. Jangan berpikir aku tidak tahu kalau kamu pasti menggunakan artefak tertentu. Aku akan mengambil paksa darimu. Mati kamu! Han Fu menggertakkan gigi dan kembali menyerang menggunakan pedangnya dengan kekuatan penuhnya. Wu Cheng tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang dari dalam cincin penyimpanan yang baru saja dibeli dan menggunakan salah satu jurus pedang yang ia pelajari untuk menyambut serangan tuan muda Han Fu.